Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel. Lithuania, negara yang punya keunikan sendiri di Eropa. Jantung geografis Eropa, sungai kuningnya menjadi ciri khas, dan hutan kuno di sana benar-benar indah. Lithuania juga jadi negara Baltik terbesar dan tertua, ini seperti permata yang masih ada di balik tirai Eropa. Di sini pemandangan alam perbukitan yang benar-benar masih natural, tidak terjamah sama tangan manusia. Dan juga ribuan danau di sana bikin Lithuania seperti surga buat penggemar air. Pantai bukit pasirnya itu sangat mempesona, dan pantai panjang yang disiram sama air Baltik. Semuanya ini serasa masuk ke dunia dongeng. Tidak cuma alamnya, kota-kotanya di Lithuania juga tidak kalah seru. Mereka bisa menggabungkan arsitektur barok yang romantis dengan dunia modern yang tidak kalah keren. Warisan budaya di sana juga sebenarnya seperti perpaduan antara keindahan alam dan sejarah kota. Ini benar-benar seperti paket lengkap. Yuk, kita eksplor lebih dalam dan cari tahu fakta-fakta seru dan luar biasa tentang Lithuania. Pasti banyak yang bikin terpukau. Hanya antara 8% dan 10% dari penduduk dunia memiliki mata berwarna biru, dan Lithuania memiliki salah satu konsentrasi orang dengan mata biru terbesar di dunia. Namun, orang-orang Lithuania tidak hanya dibedakan oleh warna mata mereka, tetapi juga oleh penghargaan mereka terhadap hubungan dengan alam. Negara ini dihuni oleh hutan yang sangat luas dan lebih dari 6.000 danau yang indah, mengundang Anda untuk hidup dalam kontak yang konstan dengan alam. Tempat-tempat alam yang spektakuler menonjol di Lithuania, seperti kota-kota dan Auriari di utara, serta kota terbesar keempat di negara ini yang tampaknya tersembunyi di hutan yang indah. Ketika Anda mengunjungi kota pedesaan di Lithuania, menjelajahi danau atau lahan basah, atau berjalan melintasi hutan yang sangat luas, Anda akan memahami betapa berharganya bagi orang Lithuania untuk hidup dalam kontak yang konstan dengan alam. Ini adalah pengalaman yang tidak boleh dilewatkan. Meskipun telah bergabung dengan negara-negara Baltik lainnya, Lithuania masih mempertahankan identitasnya yang kaya akan sejarah dan karakter unik. Sejarahnya dipenuhi penderitaan selama pendudukan abad ke-20, dengan dampaknya masih terasa hingga saat ini. Meskipun telah bergabung dalam aliansi besar untuk mengurangi ketegangan, bayang-bayang sejarah sulit dipisahkan dari Lithuania. Terletak di tepi Laut Baltik di Eropa Timur Laut, Lithuania menawarkan pemandangan geografis yang unik, termasuk danau dan wilayahnya yang mencakup benua Eropa. Meski mengalami pengecilan signifikan, Lithuania masih menempati peringkat sebagai negara terbesar ke-24 di Eropa dengan luas daratan 65.300 km persegi, menjadikannya negara ke-124 terbesar di dunia. Dengan populasi sekitar 2,8 juta orang, Lithuania adalah negara Baltik terbesar dan terpadat, hampir seukuran Sri Lanka. Berbatasan dengan Latvia di utara, Belarusia di timur, Polandia di selatan, dan wilayah Kaliningrad Rusia di barat daya, Lithuania memiliki perbatasan terpanjang dengan Belarus sepanjang 680 km. Garis pantainya sepanjang 262 km, juga berbagi perbatasan maritim dengan Swedia. Keberadaannya dalam keragaman geografis dan sejarah membuat Lithuania menjadi negara yang menarik untuk dijelajahi. Lithuania, terbagi menjadi 10 kabupaten, memiliki pusat penduduk terbesar di sekitar ibu kota Vilnius. Vilnius, dinamai dari sungai Vilnia, menjadi rumah bagi sekitar 550.000 penduduk, menyumbang 21% dari total populasi. Dengan lebih dari 700.000 penduduk di wilayah metropolitan, menjadikannya kota dengan populasi terbesar di negara tersebut dan kota terpadat kedua di negara-negara Baltik, hanya dilampaui oleh Riga. Vilnius terletak di tenggara negara, hanya 30 km dari perbatasan dengan Belarus dan 180 km dari Minsk, ibu kota Belarus. Vilnius didirikan oleh Adipati Agung Lithuania, Gediminas, pada tahun 1323 Masehi. Kota ini memiliki pusat sejarah yang dihargai di Eropa dan diakui sebagai situs warisan dunia. Vilnius juga merupakan kota modern dengan pertumbuhan perusahaan teknologi tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Vilnius, juga disebut sebagai pusat geografis Eropa, memicu perdebatan dengan beberapa sumber yang mengakui desa terdekat Giria sebagai pusat benua.
addicted to you, and it's twisted, you can get. Kota terbesar kedua, Kaunas, dengan 290.000 penduduk, bersama Vilnius menyumbang 31% dari total populasi. Kaunas terletak di pusat negara. Saat ini, kota ini merupakan kota terpadat kedua di Lituania. Kaunas adalah ibu kota Republik Lituania pertama antara tahun 1920 dan 1939 karena Vilnius dianeksasi oleh Polandia. Kaunas adalah pelabuhan sungai terpenting di negara-negara Baltik, terletak di pertemuan dua sungai terpenting di negara-negara Baltik, yaitu Sungai Neri yang menghubungkannya dengan Digna dan Sungai Niemen, sungai terbesar di negara itu dan di Eropa Timur. Sebagai kota komersial yang penting, Kaunas merupakan satu-satunya kota yang termasuk dalam Liga Asia di wilayah tersebut dan saat ini merupakan pusat komersial terbesar di negara ini. Kota ini juga berada di jalur Baltik, jalur komunikasi penting yang membentang dari Polandia ke Finlandia. With the evil voodoo, got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Klaipėda, sebagai kota pelabuhan utama, memiliki lebih dari 100.000 penduduk dan berfungsi sebagai pintu gerbang ke wilayah lain. Klaipėda adalah kota ketiga di Lituania dan pusat transportasi utama serta gerbang wisata ke pantai Lituania. Kota ini terletak di muara Sungai Den di ujung utara Tanah Genting dan Laguna Curonian. Selama berabad-abad, Klaipėda merupakan salah satu benteng pemerintahan Teutonik di Baltik, kemudian menjadi kota pelabuhan dan komersial yang makmur di Kadipaten Prusia, dan akhirnya menjadi kota paling utara Kekaisaran Jerman pada akhir abad ke-19. Oleh karena itu, kota ini memiliki kota tua yang besar dengan dermaga abad pertengahan. Meskipun mengalami kerusakan serius selama Perang Dunia Kedua ketika digunakan oleh Jerman sebagai pangkalan kapal selam, kota pelabuhan ini memiliki industri angkatan laut yang berkembang serta industri manufaktur yang pesat. Pada abad pertengahan, Vilnius didirikan oleh Gediminas berdasarkan mimpi serigala baja yang memandu dia mendirikan kota kosmopolitan. Kota ini menjadi tempat bagi berbagai etnis seperti Lituania, Polandia, Ruthenian, Jerman, dan Yahudi, menciptakan kekayaan arsitektural yang beragam. Salah satu simbol Lituania adalah Menara Gediminas, sisa terakhir dari kastil kayu Gediminas, dibangun kembali oleh Vytautas pada abad ke-15. Kompleks ini melibatkan alun-alun katedral, Istana Adipati Agung, dan Museum Nasional Lituania. Gerbang Fajar, Gereja Santa Ana, Gotik, dan Gereja Santo Casimir, Barok, adalah beberapa dari banyak situs bersejarah. UUPIS, Republik kecil dalam Vilnius yang menyatakan kemerdekaannya pada 1997, memiliki konstitusi, mata uang, dan bendera sendiri. Benderanya bahkan berubah setiap musim, menambah daya tarik uniknya. UUPIS adalah salah satu lingkungan tertua di Vilnius, yang bertanggal kembali ke abad ke-15. Lingkungan ini memiliki sejarah yang kaya, pada masa lalu dihuni oleh komunitas Yahudi, yang memberikan julukan Vilnius sebagai Yerusalem Utara. Namun, selama era Soviet, UUPIS mengalami kemerosotan dan menjadi daerah yang tidak diinginkan. Hal ini berubah setelah kemerdekaan Lituania dari USSR pada tahun 1991, ketika komunitas artistik mulai berbondong-bondong ke UUPIS karena sewa yang murah dan lokasinya yang dekat dengan Akademi Seni Nasional. Sekarang, ini menjadi salah satu area artistik paling terkonsentrasi di dunia, dengan hampir 15% penduduknya adalah seniman. Area ini dipenuhi dengan kafe, bar, dan tempat sosial lainnya. UUPIS memiliki parlemen sendiri yang bertemu di UUPIS Cafe, dikenal pula sebagai Parliament. Selain itu, terdapat berbagai acara dan aktivitas komunal yang menarik bagi baik penduduk lokal maupun pengunjung. Di Lituania, Taman Nasional Lituania serta Pantai Indah Palanga menawarkan berbagai kesempatan untuk aktivitas luar ruangan seperti hiking, bersepeda, kano, dan selancar angin. Di Tanah Genting dan Laguna Curonian yang dihiasi pantai berpasir putih, terdapat banyak rute untuk pengendara sepeda dan hiking. Danau Galve di Lituania dianggap sebagai salah satu tempat terindah di negara tersebut. Meskipun mungkin kurang dikenal oleh masyarakat internasional, danau ini merupakan tempat favorit bagi orang Lituania.
Danau Galve memiliki 21 pulau, salah satunya menampung Kastil Pulau Trakai. Kastil ini terletak di semenanjung Trakai di pantai selatan danau. Di Pulau Baznitele, terdapat reruntuhan gereja kecil Ortodoks yang menambah pesona sejarah dan alam di tempat ini. Trakai dulunya merupakan ibu kota Kadipaten Agung Lituania dari tahun 1321 hingga 1323 sebelum dipindahkan ke Vilnius. Danau Galve dan danau-danau lain di sekitar kastil dan kota Trakai memiliki banyak mitos dan legenda terkait, kebanyakan berisi kisah cinta yang tragis. Di tengah Danau Galve terdapat sebuah pulau kecil berbentuk hati yang terbentuk dekat kastil Pulau Trakai. Salah satu kisah cinta terkenal yang terjadi di Danau Galve adalah tentang seorang bangsawan kaya yang tinggal di Trakai dan memiliki seorang putri cantik bernama Barbora. Putri ini sangat mencintai pakaian mahal, perhiasan, serta hewan dan burung indah yang langka. Ketika raja dari sebuah negara besar mendengar tentang kecantikan Barbora, dia datang ke Trakai dan jatuh cinta padanya, lalu melamarnya. Kisah cinta ini menjadi salah satu dari banyak cerita romantis yang terkait dengan Danau Galve dan kota Trakai. Barbora, seorang putri bangsawan, menanggapi tawaran raja dengan bijaksana. Meskipun raja bersedia mengorbankan gelarnya demi cinta, Barbora mengungkapkan bahwa menyerahkan mahkota bukanlah bukti cinta yang paling meyakinkan baginya. Dia menyatakan bahwa akan lebih percaya pada cinta hangat sang raja jika menerima sebagai hadiah apa yang selama ini dia impikan. Barbora mulai bercerita tentang kerajaan di suatu tempat di mana terdapat angsa putih yang mempesona dan kolam yang dihiasi dengan keindahan tak terlukiskan. Sang raja berjanji untuk mencari dan membawa angsa tersebut untuk Barbora. Sebagaimana yang dia janjikan, raja segera mengirimkan sepasang angsa putih yang anggun kepada Barbora sebagai hadiah cinta. Orang-orang kuno di Trakai percaya bahwa nenek moyang dari angsa yang sekarang menghiasi Danau Trakai adalah pasangan angsa yang berasal dari taman kerajaan di negara yang jauh, yang konon bernama Lituania. Kisah ini menunjukkan betapa perjalanan dan pertemuan antar bangsa telah memberikan warna dan keindahan pada cerita cinta di sekitar Danau Trakai. Hal ini juga mencerminkan kehidupan yang penuh petualangan dan keajaiban, di mana impian dan harapan dapat menjadi kenyataan melalui cinta dan kesetiaan. Tidak diragukan lagi bahwa bola basket adalah olahraga nomor 1 di Lituania. Ini bukan sekadar permainan sederhana bagi penduduknya. Mereka rela melakukan apa saja untuk menonton dan memainkannya dengan penuh semangat, baik di televisi maupun di jalan-jalan, sekolah di tepi danau, dan di berbagai festival. Bola basket diperkenalkan ke Lituania oleh pelatih Amerika, Pranas Lubinas, pada akhir tahun 1930-an. Tim nasional bola basket Lituania kemudian memenangkan kejuaraan Eropa beberapa tahun setelahnya. Bola basket Lituania mengalami pukulan telak ketika dari tahun 1940 hingga 1990, semua pemain Lituania harus berkompetisi untuk Uni Soviet, bukan untuk negara mereka sendiri. Negara ini mulai memiliki legenda olahraga sejati seperti Arnas Mariulionis dan Arvydas Sabonis, yang berhasil mencapai liga bola basket terbaik di dunia, NBA. Sejak kemerdekaan Lituania pada tahun 1990, negara ini telah berkompetisi dan menonjol dalam olahraga bola basket baik di Olimpiade musim panas maupun Piala Dunia. Di Lituania, Anda dapat mengetahui apakah seorang wanita sudah menikah atau belum dengan melihat bentuk nama belakangnya dalam budaya dan bahasa Lituania. Laki-laki dan perempuan dalam satu keluarga memiliki nama keluarga yang mirip tetapi diakhiri dengan akhiran yang berbeda. Misalnya, semua laki-laki dalam keluarga tersebut memiliki akhiran yang sama, menjadi Sepules. Bentuk ini biasanya dianggap sebagai nama keluarga dalam budaya Lituania. Namun, ibu dari sebuah keluarga biasanya memiliki akhiran, Y, di akhir namanya, menjadi Sepuliane. Sedangkan anak perempuan dari sebuah keluarga biasanya memiliki akhiran, T, di akhir namanya, misalnya, Sepulita. Oleh karena itu, Anda tidak bisa memanggil seseorang, Nona Sepulita, karena akhiran, T, sudah menunjukkan bahwa dia lajang.
Meskipun saat ini ada tren baru dengan akhiran yang dapat digunakan baik untuk wanita yang sudah menikah maupun wanita lajang. So if I play dead, will you regret? Sauna telah menjadi bagian penting dari gaya hidup, seperti halnya di negara-negara Baltik lainnya. Sauna dianggap sebagai pusat kehidupan dan dapat ditemukan di hampir setiap peternakan, biasanya berlokasi di dekat sungai atau kolam spa. Piston dan Druskininkai di Lituania adalah contoh sauna yang eksklusif dan indah, terletak di tepi sungai Nemunas dan dikelilingi oleh hutan yang mempesona. Mereka terkenal karena air mineralnya yang menggelegar dan kaya akan mineral. Sifat penyembuhannya dapat menyaingi spa-spa paling terkenal di Eropa saat ini. Lituania memiliki lebih dari 350 spa kesehatan dan perawatan dengan teknologi diagnostik modern dan berbagai prosedur. Beberapa spa ini menggunakan tanaman obat, minyak alami, madu, dan suplemen alami lainnya dalam perawatannya. Everything that you did, that you said, I don't think you understand what you do. Esensi dari Lituania, sementara Swiss punya coklatnya dan Jerman punya mobilnya, Inggris punya tehnya. Salah satu hal yang membuat Lituania terkenal adalah menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki parfum resminya sendiri, yang disebut Aroma of Lithuania. Parfum nasional ini dibuat pada tahun 2010 dengan aroma bunga liar lokal, jahe, raspberry, cendana, dan musk. Selain aroma klasik, Lituania memiliki dua parfum lain dalam koleksinya yang disebut Barbora dan My Kerajaan. heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Bahasa Lituania adalah salah satu bahasa tertua di dunia dan relatif tidak berubah selama ribuan tahun terakhir. Warganya diyakini sangat bangga dengan bahasa mereka, sebuah bahasa kuno yang struktur dan bentuknya mirip dengan bahasa Sanskerta, bahasa India klasik. Banyak kata dalam bahasa Lituania berasal dari setidaknya tahun 3500 SM. Saat ini, bahasa tersebut adalah salah satu dari dua bahasa Baltik yang digunakan di dunia, yaitu Lituania dan Latvia. Bahasa minoritas lainnya di negara tersebut adalah bahasa Jerman, Polandia, dan Rusia, yang dituturkan oleh 70% populasi karena merupakan bahasa wajib selama pendudukan Soviet. Meskipun saat ini hanya 40% anak muda yang menggunakan bahasa tersebut, akhirnya bahasa Inggris adalah bahasa asing paling populer saat ini, dengan 80% digunakan di kalangan anak muda. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? Lituania pernah kaya akan struktur pertahanan yang membantu melindungi Kadipaten Agung Lituania pada abad pertengahan dari penjajah seperti ksatria tektonik. Itulah alasan kami menemukan banyak kastil abad pertengahan, di antaranya yang paling terkenal adalah Kastil Gediminas yang terletak di jantung kota tua Vilnius dan kastil di Pulau Trakai, yang dibangun sebagai kursi kekuasaan pada masa pemerintahan oleh Vytautas yang Agung dan selesai tepat sebelum kemenangan telak Kadipaten Agung atas ksatria tektonik pada pertempuran Grunwald. Seiring dengan perkembangan Vilnius, Trakai kehilangan kepentingannya dan dihancurkan oleh Cossacks selama invasi Rusia tahun 1655. Pada akhir abad ke-19, reruntuhan pulau ini menangkap imajinasi para penyair dan pelukis selama masa Renaissance nasional. Anehnya, otoritas Sovietlah yang pada tahun 1950-an memulai rekonstruksi monumen masa lalu yang gemilang ini. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like Perekonomian Lituania, yang terbesar di antara perekonomian Baltik, dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan dunia. Lituania menjadi tempat kelahiran alat penyuntingan genetika dan laser ilmiah paling kuat di dunia, menggabungkan sains dengan semangat kewirausahaan. Kewirausahaan di Lituania adalah landasan peluncuran yang sempurna bagi perusahaan fintech, pengembangan perangkat lunak bioteknologi, dan bidang masa depan lainnya. Perusahaan kelas dunia dari berbagai sektor datang ke sini untuk menciptakan solusi masa depan, sementara startup Lituania bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Lituania seperti IBM, Wix, dan Oracle. Lituania juga memiliki salah satu wilayah pajak yang paling menguntungkan di Eropa, itulah sebabnya perusahaan besar seperti Google dan Western Union memindahkan operasi mereka ke sana. gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am Terima I kasih telah menonton, tinggalkan komentar Anda.
Jangan lupa berlangganan saluran kami jika Anda belum berlangganan dan berikan suka pada video ini dan sampai jumpa di eksplorasi keajaiban planet kita berikutnya. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a